Oke, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya coba share screen ya, bahan yang akan kita bahas pada siang ya, pada pagi menuju siang hari ini. Jadi judul kita hari ini adalah Reference Manager ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya. Kita akan mencoba ya menelusuri pustaka atau kajian pustaka ya. Bagaimana cara dan bagaimana trik kita agar kita mendapatkan semua referensi yang kita butuhkan untuk membuat proposal. Mungkin sebagai catatan perlu Bapak Ibu ketahui, karena Bapak Ibu sekarang di pasca sarjana, maka yang menjadi referensi wajib itu adalah referensi dalam bentuk jurnal. Dan yang diutamakan ketika kita di pasca sarjana itu adalah jurnal yang internasional ya. Kalau bisa dia terindeks Scopus ya. Jadi kita harapannya seperti itu nanti. Jadi kita akan jarang nanti mengutip atau mengambil mencitasi ya kutipan-kutipan penulisan orang lain itu dalam bentuk bahasa Indonesia. Ya, jadi kita akan lebih banyak menggunakan kutipan dalam bahasa Inggris ya. Jadi seperti itu. Maka reference manager fungsinya itu setidak-tidaknya adalah untuk ini ya. Jadi kita akan lihat untuk apa sih sebenarnya kita melakukan penelusuran pustaka itu. Jadi seperti yang judulnya, reference manager berarti dia adalah sumber informasi. Ya, dia penelusuran pustaka itu dijadikan sebagai sumber informasi utama. Sumber informasi utama yang kita harapkan di sini nanti ini betul-betul ya yang menjadi catatan utama kita itu adalah seluruh jurnal berbahasa Inggris. Dan kalau bisa dia terindeks ya, baik itu terindeks Scopus. Jadi indeks itu ada berbagai macam di internasional itu. Yang pertama itu dinamakan dengan Scopus ya, dia terindeks Scopus. Yang kedua itu dia terindeks WOS namanya. Ya, WOS itu singkatan dari Web of Science. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu nanti mengambil indeksasi atau referensi dari jurnal yang berbahasa Inggris kemudian terindeks Scopus, maka nilainya itu adalah paling tinggi. Kemudian bisa juga diambil adalah terindeks WOS namanya, Web of Science ya. Jadi Web of Science ini yang mengindeksasinya adalah suatu lembaga resmi ya, tetapi dia di luar pemerintahan dan diakui seluruh dunia. Jadi Scopus WOS itu diakui oleh seluruh dunia. Jadi kalau kita ambil sumber informasi dari sana, dia dianggap sebagai referensi atau daftar pustaka yang qualified ya. Dan itu boleh diambil. Jadi catatannya, kalau kita mau membuat suatu jurnal atau suatu manuskrip ya dalam bentuk paper nanti biasanya disebut, nah, maka kalau dia terindeks Q1, Q2, Q3 di Scopus atau Q4 di Scopus, atau dia terindeks WOS, maka biasanya penerbit jurnal itu percaya. Artinya pasti kita ambil citasi itu dalam tahun terdekat ya. Kalau sekarang 2002, maka kita ambil juga di tahun 2002 atau paling tidak di tahun 2020 ya. Jadi kita akan mensitasi nanti untuk jurnal-jurnal yang terkini ya. Di dalam itu tujuannya di dalam penelusuran pustaka itu kita menjadikan jurnal-jurnal tadi atau paper-paper yang kita download ya itu sebagai sumber informasi. Kemudian penelusuran pustaka ini bertujuan untuk penelusuran pustaka ya. Maka ketika kita sudah memiliki kajian tertentu yang akan kita bahas, ya, maka nanti kita lakukan penelusuran pustaka ini. Jadi penelusuran pustaka ini memang tujuannya adalah untuk penelusuran pustaka itu sendiri, yang sesuai dengan penelitian yang kita angkat. Jadi Bapak Ibu nanti saya akan coba, ya kemarin di pertemuan pertama saya sudah mencobakan sedikit ya, nanti kita memang harus berlatih ya untuk mencari referensi atau penelusuran pustaka itu secara langsung kita sesuaikan nanti dengan keinginan kita melakukan riset di bagian apa ya, maka itu tujuannya adalah untuk penelusuran pustaka. Selanjutnya yang ketiga, nanti di dalam penelusuran pustaka itu kita akan melihat langkah-langkah menyusun tinjauan pustaka. Jadi biasanya kita
membuat suatu kajian pustaka itu kan hanya berdasarkan buku ya kalau di S1. Ya, nanti ketika kita di pasca sarjana ini kita tidak buku lagi yang menjadi sumber utama kita. Biasanya kita mengadopsi atau melihat bagaimana paper yang terbit di jurnal yang qualified seperti Scopus, WOS tadi, kita mengikuti aturan itu. Atau biasanya kita mengikuti aturan yang dikeluarkan dari penerbit tempat kita akan melakukan submit namanya. Ya, submit itu adalah mengajukan ya bahan kita ke penerbit ya, itu dinamakan dengan submit. Jadi langkah-langkah ini nanti ya akan kita lihat bagaimana menyusun tinjauan pustaka. Nah, jadi inilah ya yang ada di dalam penelusuran pustaka itu. Jadi dia adalah sumber informasi, bahkan dia sebagai informasi W1 istilahnya ya kalau kita mau melakukan submit jurnal itu. Jadi sumber informasinya itu adalah sumber W1, wajib 1 istilahnya. Kemudian tujuannya adalah untuk melakukan penelusuran pustaka, dan yang ketiga dia merupakan langkah-langkah menyusun tinjauan pustaka. Nah, jadi ini nanti yang akan Bapak Ibu lakukan ya di dalam pertemuan kita sampai dengan berakhir nanti ya. Oke. Saya lanjutkan. Jadi Bapak Ibu ya, apa itu penelusuran pustaka? Ya, dia merupakan ya adalah tindakan yang dilakukan untuk mempertajam metodologi. Dia memperkuat kajian teoritis dan memperoleh segala informasi mengenai penelitian sejenis. Jadi kalau di dalam istilah riset ini dinamakan dengan penelitian sebidang. Ya, kalau Ibu nanti mau melakukan penelitian keperawatan, manajemen keperawatan misalnya, maka Ibu akan cari penelitian-penelitian yang berkaitan dengan manajemen keperawatan. Kalau seandainya mau melakukan nanti penelitiannya adalah keperawatan medikal bedah, ya kita akan mencari atau menelusuri seluruh jenis penelitian yang terkait dengan medikal bedah. Kalau seandainya lebih spesifik lagi, misalnya ke neurologi, maka kita akan mencari juga bagaimana penelitian pada kajian tersebut. Ya, siapa yang telah melakukan? Tentu orang terdahulu yang telah dahulu melakukan. Kita merujuk, ya. Jadi ketika kita merujuk itulah sesungguhnya kita melakukan penelusuran pustaka. Ya, ini kita ambil di dalam buku riset keperawatan, sejarah dan metodologi. Nah, seperti itu, ya. Bagaimana kita melakukan penelusuran pustaka itu. Oke. Apa saja jenis-jenis di dalam penelusuran pustaka itu? Yang pertama, jenis dalam penelusuran pustaka itu dia berupa katalog ya atau manual tiap judul. Biasanya ini ada di dalam pustaka, ya. Di perpustakaan biasanya ini ada katalog 502, 302, 105 itu ada arti-arti tertentu. Tetapi ini sudah mulai orang tinggalkan karena sekarang orang sudah berbasis digital. Maka kita mengenal ada istilah Digilib namanya, Digital Library, ya. Artinya kita tidak perlu lagi yang mengetahui kode-kode 50, 60, 40 itu, kita tinggal mencari sesuai dengan bidang kita melalui Digilib, ya, Digital Library. Dan kebetulan kampus kita sudah memiliki itu, ya. Kalau seandainya nanti Bapak Ibu berkesempatan untuk ke kampus, silakan ke perpustakaan. Bapak Ibu bisa mengakses nanti setelah Ibu mengetahui bagaimana kodenya di luar, ya. Tetapi tentu untuk mengetahui kode-kode masing-masingnya tentu harus ke perpustakaan terlebih dahulu untuk mendaftarkan nama dan NIM Ibu, ya, sehingga nanti untuk masuk Ibu akan diberikan username dan password untuk mengakses Digilib tadi. Jadi memang akan lebih baik ya kalau seandainya Bapak Ibu yang tidak terlalu jauh dari kampus ya segera ke kampus ya untuk setidak-tidaknya mendaftarkan nama dan NIM sehingga nanti bisa diberikan username dan password ya sehingga Bapak Ibu bisa mengakses digital library yang ada di perpustakaan kita. Itu jumlah bukunya sangat banyak Bapak Ibu. Ya. Tetapi itu masih dikatakan jadul ya. Itu masih dikatakan jadul. Sekarang banyak juga orang sudah tidak memerlukan Digilib itu lagi sekarang. Maka buku referensi-referensi yang kita pakai sekarang itu dia sudah berbasis online ya, sudah berbasis online. Digilib sudah mulai juga orang tinggalkan, orang lebih memilih sistem referensi itu sistem komputer atau sistem online. Nah, jadi yang kita bicarakan dan kita praktekkan hari ini adalah sistem online tadi ya. Kemudian ada juga sistem yang dinamakan dengan CD-ROM atau TIAL. Ini juga terbatas ya.
karena memang CD-ROM juga memiliki keterbatasan kapasitas ya untuk menyimpan suatu data. Tetapi kalau cloud ya yang digunakan oleh masing-masing reference manager secara online itu dia tak terbatas ya. Jadi dia bisa menyimpan sangat banyak dokumen sehingga ya akan lebih baik ya ketimbang penggunaan CD-ROM atau penggunaan Digilib tadi ya. Digilib juga mempunyai keterbatasan penyimpanan dokumen ya. Nah, sekarang internet ya kita akan lebih utamakan. Nanti akan kita lihat ya yang penting itu adalah search engine ya. Search engine ini yang penting itu kita menggunakan browser apa ya. Kalau saya anjurkan Bapak Ibu ya, ini pengalaman ini akan lebih baik Bapak Ibu menggunakan browsernya itu Chrome ya. Walaupun Firefox juga kadangkala cukup bagus ya, tetapi saya sudah membandingkan ya Internet Explorer, kemudian juga Chrome, kemudian Firefox itu saya lebih memilih Chrome ya. Karena pertama dia lebih ringan, kemudian untuk mengakses ya seluruh informasi juga dia lebih cepat ya. Itu sedikit ya pengalaman saya ketika melakukan browsing menggunakan search engine Chrome ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu masih menggunakan browser selain Chrome ya akan lebih baik install juga yang Chrome ya, karena install seluruhnya nggak apa-apa. Saya di komputer saya ini ada Internet Explorer ya, ada Firefox, ada Chrome ya. Kalau dulu malahan ada yang sekarang sudah saya tinggalkan ya. Ukla namanya ya. Ukla itu lebih ringan ya, tetapi kadangkala ya untuk web yang berat dia susah juga ya. Jadi saya tinggalkan. Ada Ukla dulu namanya. Oke, jadi ini ya ada search engine-nya kita gunakan Chrome. Kemudian yang penting itu website. Website itu adalah gimana kita mau ambil data reference manager itu. Misalnya kita mengambil di jurnal Medicine misalnya, websitenya tentu kita harus tahu ya Medicine itu tentang apa. Atau tentang nursing misalnya, maka kita tentu harus tahu websitenya itu nursingnya apa. Tapi jangan takut ya, kadang-kadang kalau kita menggunakan search engine contohnya Scopus ya, kita bisa membuka saja tanpa mengetahui nama jurnalnya nanti. Jadi kita akan dibantu nanti dengan hanya memasukkan kode ya, misalnya medical nursing misalnya, atau misalnya surgery nursing misalnya ya. Nah, itu nanti kita bisa masuk ke website yang kita ingin lihat ya. Nanti kita akan praktek. Sekarang kita mencoba ya penelusuran literatur ya melalui internet ya. Kalau yang Digilib nanti Bapak Ibu bisa ke perpustakaan. Kalau yang lain tadi mengenai CD-ROM juga sama ya, bisa di perpustakaan juga, tetapi tentu kapasitasnya akan terbatas. Kita kan maunya riset itu kapasitasnya tidak terbatas ya, unlimited istilahnya ya. Oke. Kita lihat ya penelusuran artikel ilmiah. Jadi Bapak Ibu, artikel ilmiah ini biasa juga dinamakan ya sebagai manuskrip, atau ada juga ya sebagian peneliti menyebutnya paper. Jadi istilah paper, manuskrip itu adalah artikel ilmiah ya. Kemudian penelusuran informasi terhadap subjek tertentu dalam artikel ilmiah dengan mencari kembali pada kepustakaan yang pernah terbit atau pernah ada. Ya, jadi tujuan penelusuran itu adalah untuk melihat apakah penelitian sebidang atau penelitian sejenis yang sudah akan kita lakukan itu sudah pernah nggak dilakukan oleh orang lain. Jadi kita mencari riset yang sama ya, yang sebidang dengan kita. Kemudian penting juga dilakukan jika akan melakukan publikasi, sehingga dapat mengetahui topik apa saja yang sudah pernah atau belum pernah dipublikasikan. Jadi tujuan dari penelusuran ini ya, kalau untuk pembuatan proposal, itu adalah untuk membantu kita penelitian apa saja yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain atau peneliti lain. Tetapi kalau untuk publikasi, bertujuan kita melihat novelty di bagian kita itu apa. Kebaruan apa yang ingin kita tonjolkan dari penelitian yang sudah ada diterbitkan oleh orang lain. Jadi kalau untuk membuat proposal, Bapak Ibu harus melakukan nanti reference manager ini, tetapi di publikasi juga nanti akan dilakukan lagi reference manager. Ya, tujuannya tentu akan berbeda. Ya. Kemudian latar belakang permasalahan, kemudian teori yang mendasari,
kemudian metode yang telah digunakan oleh peneliti lain, kemudian pembahasannya seperti apa, itu menjadi rujukan kita untuk melakukan hal yang sama dengan peneliti sebelumnya. Tetapi tentu menonjolkan novelty yang akan kita berikan kepada publisher. Ya, jadi istilah-istilah yang saya sebutkan tadi, publisher itu penerbit ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita peneliti itu nanti namanya adalah author. Ya. Jadi kalau kita mau melakukan submit publikasi di publikasi tertentu misalnya, maka kita akan diperkenalkan ya oleh publisher istilah-istilah yang harus kita penuhi ya ketika kita melakukan publikasi ilmiah. Ya. Oke, seperti itu. Jadi inilah yang penting ya ketika kita melakukan penelusuran pustaka. Di latar belakang permasalahan itu akan bisa kita bikin ya, bisa saja nanti kita lihat bagaimana peneliti sebelumnya, kemudian kita melakukan latar belakangnya di permasalahan yang apa ya. Yang jelas ya, latar belakang kita tentu harus berbeda dengan peneliti sebelumnya. Teorinya juga seperti itu ya, teori yang mendasari karena kita sudah membuat permasalahan yang berbeda, tentu teorinya nanti akan berbeda yang mendasari. Metodenya juga seperti itu, kan? Karena kita sudah melihat ya teori yang mendasari kajian kita, tentu metodenya juga harus kita lihat berikan berbeda kepada publisher. Ya, kalaupun nanti eksperimental, tentu bagian tertentunya akan spesifik berbeda dengan penelitian terdahulu. Pembahasannya juga seperti itu. Sedapat mungkin ya karena kita sudah bermain dengan reference manager, pembahasan kita itu kaya ya. Tidak hanya penelitian yang sama dengan penelitian kita hasilnya, bisa saja yang bertentangan, tetapi kita bahas ya secara baik ya, sehingga nanti publisher ya atau penerbit atau katakanlah nanti ada reviewer istilahnya yang mereview publikasi kita itu kagum ya atau menyetujui ya apa yang akan kita terbitkan di jurnal tertentu nanti. Jadi pembahasan ini harus lebih kaya ya. Walaupun ya di S1 barangkali Bapak Ibu sudah mengenal ya suatu pembahasan itu terdiri dari hasil penelitian kita, kemudian bagaimana teori yang melatar belakangi, bisa saja yang bertentangan atau tidak, kemudian bagaimana jurnal yang terbit yang sama dengan itu ya biasanya kita bahas seperti itu. Tetapi nanti di pasca bisa tidak seperti itu ya, bisa akan bolak-balik ya. Artinya nanti pembahasan itu kaya. Kenapa kaya? Karena kita menggunakan referensi yang banyak. Nanti kita lihat ya, referensi suatu publikasi itu sangat banyak ya biasanya. Oke. Dan ya, yang penting juga di dalam penulisan artikel ilmiah itu adalah yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kalau kita melalui internet, keyword ya. Keyword ini kalau bahasa kitanya adalah kata kunci ya, atau kode subjek. Misalnya nursing pediatrik, nah itu adalah kata kunci ya. Community of nursing ya, community of nursing itu adalah kata kunci ya. Manajemen of nursing misalnya, manajemen of nursing itu adalah kata kunci ya. Medical bedah ya, surgery of medical misalnya of nursing itu adalah kata kunci ya. Nah, itu penting ya kita harus ketahui. Sesuaikan dengan kajian yang akan kita angkat. Selanjutnya yang penting juga adalah source ya, sumbernya apa. Sumbernya ini bisa saja nanti kita sesuaikan dengan kajian yang akan kita bahas ya. Jadi seluruh sumber yang akan kita ambil itu tentu kita kaitkan dengan sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian kita. Misalnya kalau dia surgery of nursing misalnya, tentu kita harus mencari sumber yang berkaitan dengan surgery of nursing ya. Kemudian kita juga perlu melihat tool ya. Tool atau perangkat. Ya, misalnya, Ibu membahas surgery of nursing, tetapi Ibu hanya membahas bagian spesifik ya dari surgery of nursing itu, misalnya pemulihan ya, atau berarti dia rehabiliti misalnya, atau Ibu mengangkat misalnya kajian kasus di surgery of nursing itu hanya laparoskopi misalnya, maka laparoskopi itu adalah tool atau perangkat yang bisa kita jadikan sebagai ya mempercepat sumber referensi itu kita dapatkan. Nah, jadi penting ya untuk penelusuran pustaka bagian-bagian kunci seperti ini.
Kemudian keyword ya, keyword itu ya ini lebih spesifik ya, lebih dalam pembahasannya itu adalah kata kunci. Dia sangat penting untuk memulai suatu studi literatur ya. Perumusan keyword itu harus jelas ya, sederhana tetapi juga spesifik ya. Kalau saya lebih menyarankan ketika kita memilih keyword di dalam publikasi atau kita mencari publikasi menggunakan keyword, gunakan tata bahasa yang spesifik ya. Dan dia berguna untuk membatasi pencarian. Ketika kita memilih Surgery of Nursing saja, di luar Surgery of Nursing tidak akan muncul ya ke dalam pencarian kita. Ya, ketika kita memilih misalnya manajemen of nursing, maka yang di luar manajemen of nursing akan terfilter ya, sehingga dia tidak lolos di dalam pencarian, dia tidak akan lolos di dalam pencarian kita. Kemudian dia harus ada di dalam daftar keyword ya atau thesaurus ya di bahan pustaka yang didaftar ya. Jadi di bahan pustaka yang kita daftar itu ya harus ada juga daftar kuncinya ya. Dia merupakan komponen judul atau abstrak dari bahan pustaka yang ada di dalam database ya. Jadi biasanya kalau kita sudah bikin suatu keyword ya di dalam publikasi yang kita ingin submit, nah, maka biasanya keyword itu akan masuk ke dalam database. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu cari saja misalnya di browser Chrome ya misalnya nursing of pediatric misalnya, maka nursing of pediatric itu akan muncul. Misalnya kita buka saja manajemen of nursing, maka manajemen of nursing itu dia akan muncul. Kenapa? Karena keyword itu langsung masuk ke database ya. Jadi internet apa saja menggunakan search engine apa saja, dia akan muncul itu ya. Apapun yang kita tulis ya, karena dia memang keyword itu masuk ke dalam database internet ya. Sumber ya, sumber itu banyak ya. Kalau di Indonesia kita bisa menggunakan perpustakaan lokal atau perpustakaan nasional. Bahkan kita juga sudah memiliki Perpusnas namanya, Perpustakaan Pusat Nasional ya, Perpusnas ya. Di sana juga ada referensi, tetapi biasanya referensinya dalam bahasa Indonesia ya. Kemudian juga kita bisa menggunakan Google Scholar ya. Di dalam Google Scholar ini referensi yang kita bisa gunakan biasanya adalah kalau dalam bahasa kitanya itu Google Cendekia ya. Jadi kalau pernah buka browser ya, Chrome atau apa saja, bikin Google Cendekia, maka Google Cendekia itu sama dengan Google Scholar ya. Kemudian juga di Indonesia ada portal Garuda ya. Portal Garuda ini juga adalah sumber referensi yang bisa kita gunakan. Tetapi memang karena dia Garuda, tentu dia berbahasa Indonesia ya. Dan juga bisa juga kita menggunakan clustering Clusty ya. Jadi kalau menggunakan clustering atau Clusty ini kita tentu tidak menggunakan browser Chrome ya, untuk gunakan browsernya clustering. Dan juga kita bisa mengambil referensi dari PubMed. Ini sangat familiar ya dengan kesehatan ini, publication by design ya. PubMed ini singkatan dari publication by design ya, atau MES ya, medical subject heading ya. Jadi ada subjek atau subjek dalam bahasa Inggris ya, itu subjek, kemudian author itu adalah penulis ya. Jadi tolong ini diingat ya, dan juga difamiliarkan ya dengan bahasa-bahasa Bapak Ibu nanti ketika sudah mulai nanti melakukan pembuatan proposal ya, atau sudah mulai nanti ingin membuat suatu manuskrip dalam bentuk paper ya, yang akan disubmit ke jurnal internasional. Ya, jadi Bapak Ibu siapkan nanti satu pemikiran yang ada novelty, kebaruannya, di mana nanti paper yang akan Bapak Ibu buat nanti kita akan submit ya. Kalaupun tidak di Q1, mungkin di Q4 atau Q3 ya. Atau jurnal internasional tanpa Q ya, itu bisa kita submit. Atau kita bisa juga submit di WOS ya. Nanti saya akan perlihatkan seperti apa submit-submit yang bisa kita lakukan, baik itu di Scopus, kemudian di di WOS ya, atau di jurnal internasional tanpa terindeks ya. Nanti kita coba lihat. Toolsnya itu, ini ada Google ya. Google biasanya Scholar ya. Kalau Interest dia PubMed ya. Kalau Interest di PubMed. Tapi sebenarnya Interest ini, PubMed ini bisa diakses di mana saja ya. Dan Scirus ya, jadi dia adalah tool ya, sehingga kita bisa lebih cepat untuk mengakses manajer daftar pustaka atau reference manager. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Ini kebetulan ini menggunakan Internet Explorer ya. Jadi Internet Explorer itu di atasnya ini Bapak Ibu.
Nah, ini Google ya. Google ini maka kita ketik di sini. Kalau kita menggunakan Google berarti tadi katanya Scholar ya, atau Google Cendekia di bahasa Indonesianya. Ya, kita tinggal mengetik di sini Google Scholar ya. Jadi nanti kita praktekkan. Sekarang saya lihatkan saja slide-nya dulu. Nih ya. Ini misalnya Bapak Ibu ya, karena saya bilang tadi ya, ketika keyword itu sudah kita bikin di dalam publikasi atau orang terdahulu sudah membuat keyword, maka ketika kita membuat antibiotik saja, antibiotik ini adalah keyword ya, maka dia akan muncul ya. Jadi ini antibiotik ya. Jadi ini antibiotik. Oke, nah, apa itu antibiotik? Udah bisa kita lihat, Wikipedia udah memunculkan, kemudian Wikipedia juga, kemudian ada guide antibiotik, berarti ini farmasinya ya atau pabrikannya. Ada Medicine Public, Medicine Plus ya, berarti ini publikasi yang ada kata-kata antibiotik di sana. Nah, jadi kalau kita sudah munculkan satu keyword, maka yang lain terfilter ya, yang muncul hanya antibiotik saja, seperti itu. Ini kelas D tadi, ya, ini bisa juga kita gunakan. Kalau kita klik antibiotik di kelas D ini, ya, maka dia akan muncul antibiotik sama ya, mirip sebenarnya. Prosesnya juga sama dengan Google tadi ya, yang tidak antibiotik akan terfilter dan tidak masuk ke dalam yang kita cari ya. Nah ini yang Scopus ya, Scopus. Scopus misalnya kita seperti saya katakan tadi, kita ingin ini tentu dilihat ya, ini di sini ada title, biasanya ada author, kemudian ada subjek ya, ada DOI biasanya. Misalnya kita lihat judul di sini. Saya mencari nursing management misalnya. Saya mau mencari nursing management ini. Maka ketika saya enter ini, maka keluar ya semua yang ada di nursing management. Kebetulan nursing management di sini hanya 2. Ini 0,8 berarti dia Q4 ini, nursing management. Jadi, caranya nanti kalau seandainya kita mau melihat seperti apa sih bentuk nursing management ini, publishernya, penerbitnya, maka biasanya kita klik di nursing management ini, kemudian kita lihat ya, nah ini seperti ini. Maka di sini ada source homepage ya. Source homepage ini maksudnya adalah sumber webnya. Ya, jadi kita klik source homepage ini, maka kita bisa masuk ke nursing management. Nah, ini nursing managementnya. Nah, ini sudah masuk kita di publishernya. Nah, nanti kita akan praktekkan ini Bapak Ibu. Ini contoh. Jadi kalau Bapak Ibu mau riset nanti di nursing management, ya kita bisa lihat ya, apa saja sih yang sudah pernah dibikin oleh orang lain atau peneliti lain atau author lain di nursing management. Ya, jadi nanti kita, kalau Bapak Ibu ini lihat ke bawah, maka akan muncul apa-apa saja yang sudah pernah diterbitkan atau dipublish ya. Jadi terbit itu bahasa risetnya itu publish Bapak Ibu. Ya, apa saja yang pernah dipublish oleh orang ya di jurnal nursing management ini akan keluar semua. Ya, biasanya lengkap dengan volume, kemudian nomor ya dan lain sebagainya ya, sesuai dengan aturan penerbit. Kemudian ya, begitu juga ya kalau seandainya kita ambil medical subject heading ya, dia keluar medical subject heading. Ya, nah, maka di sini muncul National Library of Medicine. Jadi daftar pustakaan nasional tentang medis ya itu muncul di sini. Ya, nah, jadi kita tinggal pilih ya bagian apa yang ingin kita ambil di National Library of Medicine. Misalnya ini ya di National Library of Medicine ada misalnya kita cari antibiotik seperti tadi. Maka antibiotik yang keluar itu lebih banyak biasanya dari Google Scholar tadi. Karena ini sudah masuk ke perpustakaan nasional di Amerika ini ya, di United States ya. Jadi antibiotik yang ada di perpustakaan Amerika itu muncul semua di sini. Kalau kita perpusnas namanya ya, kalau kita perpusnas. Ya, itu juga bisa muncul seluruh yang ada di Indonesia ya. Tapi tentu berbahasa Indonesia ya. Untuk Bapak Ibu tidak disarankan lagi ya menggunakan referensi berbahasa Indonesia. Nah, itu hanya sampai S1 ya yang berbahasa Indonesia. Bapak Ibu nanti mesti berbahasa Inggris ya. Saya lihat jago ya kemarin Bapak Ibu TOEFL-nya ya. Setelah dites kemarin bagus-bagus ya. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa menerbitkan ya jurnal dalam bahasa Inggris yang cukup bagus nanti ya. Tentu nanti dengan bimbingan pembimbingnya nanti ya.
Mudah-mudahan nanti yang bimbingan dengan saya nanti kita akan coba yang satu lah Bapak Ibu ya, tidak-tidaknya 2 gitu. Kita coba submit. Nanti biayanya nanti insya Allah kita akan tanggung ya untuk submit itu. Jadi Bapak Ibu hanya gunakan ide-ide yang ada di kepalanya, kita coba submit nanti di jurnal-jurnal yang bereputasi. Ya. Kebetulan saya sudah pernah terbit di jurnal-jurnal yang bereputasi itu, nanti juga akan saya lihatkan. Kita akan bersama nanti ya. Jadi jangan takut ya Bapak Ibu, tidak sendiri. Ada kita ya di universitas nanti, ada Bu Mega juga. Bu Mega itu indeksnya sudah tinggi ya. Ya mirip-mirip lah dengan saya. Kebetulan di institut saya nomor 1, Bu Meganya nomor 3 sekarang. Ya, nomor 2 Bu Cici namanya. Sekarang sedang S3 di UI ya, Bu Cici. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu nanti akan ada yang membimbing ya. Jadi jangan takut duluan ya untuk submit di jurnal bereputasi ya. Jadi kita submit kalau bisa di Q1 ya, yang di paling tinggi seperti itu. Siap ya Bapak Ibu ya? Untuk kita submit di jurnal yang bereputasi. Bu Nini? Siap ya, Ibu? Masih mute ya? Oke, nggak apa-apa. Oke, seperti itu ya. Nanti prakteknya mungkin akan lebih banyak kita lakukan ya. Ini masih di National Library, ya, antibiotik tadi ya. Oke, nah ini ya, publication by design ya. Ini banyak sekali ya source atau referensi yang bisa kita ambil dari PubMed ini ya, ketika kita mau melakukan rujukan ya. Ini yang saya ajarkan baru yang formal-formal nih Bapak Ibu ya. Terus saya juga akan ajarkan yang tidak formal ya, tapi hanya boleh dilakukan oleh mahasiswa. Ya, jadi kalau dosen ke atas nggak boleh lagi lakukan. Ini kan Bapak Ibu mahasiswa nih kan. Terus nanti akan saya ajarkan juga cara, ya sebenarnya caranya tidak legal ya. Kita juga bisa mengambil reference manager itu menggunakan SkiHub namanya nanti Bapak Ibu. Ya, saya akan ajarkan bagaimana menggunakan SkiHub sehingga Bapak Ibu tidak perlu membayar ya. Kalau saya pribadi karena saya masih ada hubungannya dengan ITB, saya bisa download ya bagian-bagian yang harusnya berbayar ya, tetapi dibayarkan oleh ITB. Ya, tetapi kalau Bapak Ibu karena tidak ada akun yang bekerja sama dengan ya jurnal-jurnal internasional itu biasanya berbayar dan bayarnya tidak sedikit Ibu ya, satu paper itu bisa sampai 1 jutaan kan nggak mungkin ya. Ini nanti saya akan juga ajarkan bagaimana mengambil yang harganya 1 jutaan itu free ya, tapi biasanya kalau kami di TB kami katakan itu hanya untuk mahasiswa ya. Tapi setelah saya selesai ini saya masih pakai juga itu ya. Jadi ilmu ini biasanya ilmu turun temurun ya. Jadi nanti akan kita ajarkan bagaimana mengambil paper atau manuskrip orang ya yang terpublish di jurnal terbaik ya tanpa kita bayar gitu. Oke, ya nanti terakhir nanti saya akan ajarkan. Ya, ini PubMed-nya. PubMed ini semua ya yang berkaitan dengan nursing itu ada semua di sini. Kemudian ya biasanya di dalam PubMed itu kita juga bisa mencari bagian-bagian yang lebih spesifiknya di dalam PubMed. Jadi PubMed itu biasanya papernya itu seperti inilah bentuknya. Biasanya kita juga bisa mencari volume lengkap ya sehingga kita bisa melihat setiap tahun itu kecenderungan orang meneliti itu apa-apa saja ya. Kecenderungan orang itu meneliti seperti apa-apa saja itu bisa. Oke, ini bagian lain ya ketika kita melihat di PubMed juga ini hasilnya apa-apa saja yang sudah diteliti oleh orang lain ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Tentu kita harus membuat keyword tadi ya, kata kunci apa yang akan kita cari di publikasi orang ya, atau di penerbit orang ya, atau di publisher istilahnya. Ini contohnya dia melihat investigation of antifungal ya, activity and mechanism of action ya, maka yang akan diambilnya ini ya. Setelah dia ambil bagian-bagian antibiotik tadi, nah dia ambil bagian ini ya, baru dia download ya, biasanya seperti itu. Nah, setelah dia tadi keluar seperti ini ya. Ini biasanya di depannya ini ada abstrak ya, ada abstrak. Kemudian nanti akan muncul full text seperti ini. Nah, full text ini kalau biasanya tertulis free seperti ini gampang, tinggal download.
Tapi kalau seandainya ada kunci di sini, ya itu nggak bisa di-download. Nah, ini yang saya ajarkan, kalau seandainya ada kunci di sini, kalau saya masih bisa buka, karena saya tergabung di ITB. Ya. Tapi Bapak Ibu tidak akan bisa buka. Maka caranya, seperti yang saya ajarkan nanti, ya, kita menggunakan cara yang tidak legal ya sebenarnya. Kita menggunakan Skihub. Caranya nanti tinggal ambil DOI atau kita ambil judul secara full. Ya, kita copy, kemudian pastikan di Skihub. Ya. Ada yang sudah pernah menggunakan Skihub nggak di sini, Bapak Ibu? Bu Diana mungkin yang muda nih. Bu Diana pernah mendengar Skihub? Kebetulan tadi baru dapat juga dari Bu Mega, Pak. Ah, ya Allah. Bu Mega ya? Oh, iya. Pakai Skihub juga? Iya, Pak. Harusnya Bu Mega nggak boleh gunakan ya. Nah, tapi mungkin diajarkan barangkali ya. Nah, karena itu sebenarnya kan tidak legal ya. Tapi nggak apa-apa, kita ajarkan saja ya. Kalau kita mengajarkan ke Bapak Ibu, karena Bapak Ibu mahasiswa ya, boleh. Kalau saya gunakan nggak boleh. Tapi alhamdulillah saya masih bisa ambil, gunakan ITB gitu. Oke. Ini juga ada Journal of Microbiology and Biotechnology. Kalau seandainya mau melihat bagaimana perjalanan suatu penyakit, misalnya bisa juga kita ambil di jurnal ini. Kebetulan ini jurnalnya berasal dari Korea ya. Jadi perkumpulan peneliti di Korea, maka ada Korean Society namanya for Microbiology and Biotechnology. Itu juga bisa kita ambil ya dari jurnal-jurnal seperti ini ya. Kalau mau referensi lebih dalam ya, biasanya kita ambil ini untuk mempertajam kajian pustaka ya. Jadi perhatikan Ibu, biasanya di bagian di masing-masing jurnal itu berbeda tempat dia menaruh ya. Kalau tadi kan di atas ya, PubMed di atas. Kalau ini dia di bawah ya. Jadi tinggal lihat saja bentuk jurnalnya seperti apa, kemudian kita download ya, seperti itu. Nah, setelah download seperti inilah hasilnya nanti. Biasanya jurnal baik itu di atasnya ini ada judul ya, judul. Kalau biasanya ada juga di tengah ya. Itu tergantung bagaimana kreasi penerbit saja sebenarnya ya. Kemudian coba perhatikan Bapak Ibu ya, jurnal internasional itu tidak hanya satu orang ya yang meneliti. Makanya nanti untuk Bapak Ibu tidak mungkin ya sendiri meneliti. Maka di sini biasanya nama Bapak Ibu di pertama. 1, 2 ini maksudnya di nomor 1 ini misalnya kampus ya, Institut Kesehatan Prima Nusantara ya, atau nanti mungkin saja di Bapak Ibu sudah Universitas Prima Nusantara Bukit Tinggi ya, karena kemarin kita sudah visitasi. Nah, mungkin nanti itu 1. 2 nanti tempat Ibu bekerja, misalnya di rumah sakit apa. Diana misalnya di SMK, nah, jadi 2-nya nanti di SMK ya. Nah, kecuali Bu Dila ya, kalau Bu Dila ya 1 saja ya, karena tempat dia bekerja sama kampusnya sama gitu ya. 1 saja. Jadi ini ya, biasanya ini adalah first author namanya ya. First author itu adalah peneliti pertama ya. Kemudian ini coba perhatikan 1 di sini melambangkan afiliasi ya. Jadi 1, 2 ini afiliasi namanya. Kalau afiliasi itu bahasa kitanya lembaga ya. Jadi 1, 1, 1 berarti melambangkan afiliasi pertama. Jadi afiliasi pertama lembaganya adalah Research Center for Proteins Materials ya, berasal dari Koshien University, Gyeongju, Korea ya. Nah, itu dinamakan dengan afiliasi ya. 2 berarti dia afiliasi di 2 di Department of Biotechnology and BK21 Research Team for Protein Activity Control ya. Ya, dia berasal di Gwangju di Korea juga ya. Yang ketiga, nah, coba ternyata Gyeongjang ya, Gyeongjang ini berasal dari sini. Kemudian bagian yang terpenting juga di dalam publikasi atau manuskrip ya, ini dinamakan dengan manuskrip, itu adalah corresponding author ya. Corresponding author itu adalah tempat nanti orang bertanya ya, biasanya dibikinkan email ya, corresponding author. Corresponding author tidak mesti penulis pertama. Tidak mesti si Pak Yong Jung ini. Kalau seandainya misalnya yang membimbingnya dijadikan sebagai corresponding author, itu tepat ya. Kenapa? Karena nanti kalau seandainya pertanyaan mendalam, nah ini contoh di sini biasanya ada tanda bintang di sini, maka yang di sini corresponding author itu adalah Byung Soham, biasanya pembimbing ini. Pembimbing utama ini biasanya menjadi corresponding author. Jadi artinya seperti ini ya, biasanya
kelazimannya ketika suatu publikasi sudah dibikin oleh mahasiswa bimbingan, biasanya nanti akan diseminarkan di dalam konferensi internasional. Di dalam konferensi internasional itu nanti yang menjadi presenter itu biasanya adalah peneliti utama, biasanya mahasiswa bimbingan. Tetapi nanti ketika menjawab, yang menjawab itu tidak mesti the first author. Bisa saja nanti untuk pertanyaan-pertanyaan mendalam yang menjawabnya itu adalah corresponding author, biasanya pembimbing. Kalau Bapak Ibu nanti mempunyai pengalaman untuk berkonferensi internasional ke Jepang, itu biasanya shinsei ya. Kalau di Jepang itu shinsei namanya, dosen-dosennya itu biasanya yang menjawab seluruh pertanyaan yang ditanya oleh audiens. Ya, jadi first author itu hanya berguna untuk melakukan presentasi, maka namanya nanti kalau ada sertifikat presenter itu diberikan kepada Pak Yong Jung ini karena dia the first author. Tetapi nanti yang menjawab pertanyaan audiens itu di dalam konferensi itu biasanya adalah corresponding author, ya. Karena nanti takutnya nanti the first author tidak memahami dengan baik bagaimana konsep suatu kajian itu terjadi. Maka biasanya yang menjawabnya itu adalah corresponding author. Nah, makanya penting di sini ada tanda bintang di sini. Tanda bintang di sini menandakan corresponding author. Dia yang bertanggung jawab ya secara substansi dan juga secara mendalam bagaimana kajian itu sudah dipublish di publisher. Paham, Bu Nini? Paham ya, Bu Nini ya? Oke. Suara saya jelas ya? Ini saya di rumah ini. Saya takutnya jelas Pak, jelas. Oke. Nah, begitu ya. Ya. Kemudian ya sumber literatur yang bisa digunakan ketika kita membuat proposal atau kita sudah membuat manuskrip di dalam paper-paper yang akan kita terbitkan ya di jurnal internasional atau ya saya tidak mau menyebut jurnal nasional ya, kita mempunyai ekspektasi yang tinggi ini untuk Bapak Ibu ya. Karena kita jujur ya, kita juga sedang melakukan akreditasi untuk S2 perawatan ini. Kalau bisa ya semua Bapak Ibu sudah mampu untuk publikasi di jurnal internasional. Omega ya, saya itu adalah dosen tetap yang sudah memiliki indeksasi di Scopus dan sudah memiliki beberapa paper atau manuskrip di Scopus dan juga di WOS. Ya harapannya nanti kita ya berdua, kemudian kalau yang lain mungkin barangkali dosen dari luar ya, kita nanti akan mencoba menggenjot Bapak Ibu untuk bisa publish ya di jurnal internasional itu ya. Mungkin nanti kita akan berdiskusi lebih jauh ya bagaimana cara kita mempublish di jurnal-jurnal yang bereputasi seperti itu. Jadi sumber kalau proposal ya atau katakanlah mungkin barangkali jurnal-jurnal yang biasa itu sumber literatur masih bisa menggunakan buku teks ya, buku referensi atau monografi. Tetapi yang lebih diutamakan itu adalah jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah yang lebih dispesifikkan lagi itu adalah jurnal internasional, ya. Kemudian juga bisa juga sih menggunakan proceeding seminar, kemudian simposium, ya, atau juga bisa menggunakan paten, ya. Jadi sumber literatur ini bisa dicari, ya, di internet, ya. Nah, di internet itu ada semua, ya. Buku teks bahkan seperti di jilid tadi itu kan isinya buku teks, ya. Juga bisa kita cari di internet saja, ya. Tidak perlu ke perpustakaan kalau sekarang ini, ya. Atau kalau Bapak Ibu mau juga ke perpustakaan, jangan bukunya dilihat, tetapi di jilidnya ditanyakan. Bagaimana username dan password saya? Ya kalau sudah ada, Ibu bisa saja mencari di luar perpustakaan. Jadi semuanya sudah terkoneksi seperti itu. Kemudian identifikasi literatur itu terdiri dari yang pertama ada ISBN namanya. ISBN ini adalah International Standard Book Number. Jadi kalau Bapak Ibu menerbitkan suatu publikasi di dalam bentuk proceeding, baik itu proceeding nasional maupun proceeding internasional, pasti publikasi Ibu itu ter-ISBN. Atau Bapak Ibu barangkali bisa membuat buku ya sesuai dengan kajian atau bidang Ibu, maka buku yang Ibu terbitkan itu pasti dia ber-ISBN ya. Maka ISBN itu adalah International Standard Book Number. Kemudian kalau seandainya Bapak Ibu bisa dan mampu menerbitkan manuskrip Bapak Ibu atau paper Bapak Ibu ya di jurnal yang bereputasi atau di jurnal internasional saja,
maka pasti ya bahan atau paper atau manuskrip Bapak Ibu itu ter-ISSN namanya. ISSN itu adalah International Standard Serial Number. Itu ada pada jurnal. Itu ada pada baik itu jurnal internasional maupun jurnal yang nasional. Dia ber-ISSN namanya. Jadi tolong dibedakan. ISBN untuk buku, kemudian ISSN untuk jurnal. Kemudian yang spesifik hanya ada di jurnal itu adalah DOI namanya. DOI itu adalah Digital Object Identifier. Ya, DOI ini berguna untuk searching, ya, untuk mencari di search engine bagian-bagian apa yang lebih spesifik kita ingin dapatkan. Misalnya, Bapak Ibu pernah baca suatu paper, di bawahnya ada DOI. Kalau Bapak Ibu ingin memiliki paper itu, maka tinggal mengklik DOI-nya itu, maka pindahkan nanti ke Skihub. Nah, dia keluar itu. Kalau tidak ingin ya mengambil judul secara sempurna. Judul secara sempurna pun juga bisa. Tetapi akan lebih cepat kalau kita menggunakan Digital Object Identifier ya atau DOI. Oke ya, Bapak Ibu. Jadi ada 3 identifikasi literatur itu. ISBN, ISSN, kemudian juga ada DOI. Nah, ini Digital Object Identifier karena memang lebih spesifik ketika kita ingin mengetahui lebih cepat ya daftar pustaka itu, maka akan lebih baik kita menggunakan Digital Object Identifier ya atau DOI. Untuk setiap judul pada setiap volume yang diterbitkan oleh publisher itu akan ada DOI-nya masing-masing, dan DOI ini biasanya satu-satu ya, tidak secara kelompok ya. Satu paper itu satu DOI-nya. Ya, satu paper itu satu DOI. Ini sistem DOI. Jadi tinggal kita Bapak Ibu misalnya mendapatkan DOI, ya, ini contoh DOI. Ini tinggal Bapak Ibu blok ya. Kalau seandainya ini berbayar ya, Ibu pindahkan ke Skihub. Tinggal enter maka keluar papernya. Ya. Nah, jadi itu yang Skihub ya. Tapi karena Skihub Bapak Ibu sudah ini ya, sudah dapatkan ya, Bu Nesteti, sudah tahu ya. Jadi tinggal blok ya, mulai dari 10 ini sampai seterusnya, kemudian pindahkan ke Skihub, maka akan muncul apa namanya papernya secara utuh ya, atau manuskripnya secara utuh. Ya, berarti saya tidak akan ajarkan Skihub lagi ya, tapi caranya seperti itu. Ya, karena sudah diajarkan oleh Bu Mega ya. Oke, jurnal online ya. Jadi apa saja sih jurnal online yang ada di dunia ini ya? Portal yang utama itu yang pertama adalah Science Direct. Science Direct ini adalah jurnal berkualifikasi tertinggi ya. Jadi di atas PubMed itu ada Science Direct namanya. Itu biasanya Science Direct ini kuartil ya. Jadi di dalam kualifikasi ya atau identifikasi suatu jurnal itu ada kuartil namanya. Q1 itu artinya adalah kuartil 1 ya. Q2 itu adalah kuartil 2. Q3 itu adalah kuartil 3. Yang terendah itu adalah Q4. Kuartil 4. Mungkin barangkali Bapak Ibu pernah belajar statistik dulu ya, kuartil itu apa ya. Bu Nesteti nggak ingat lagi ya, kuartil itu apa ya? Nggak ya? Nggak, Pak. Nggak, ya oke, nggak apa-apa ya. Jadi kalau ingin kita menerbitkan ya suatu paper dengan jurnal terbaik, maka itu kita masukkan ke Q1. Berarti dia di kuartil 1. Biasanya nilainya itu di atas 58% ya. Jadi yang terbaik itu adalah 58% ya. Atau bahkan mungkin 75% ke atas gitu ya. Jadi kuartilnya sudah hampir ke maksimum. Kalau Q2 itu biasanya dari 50 sampai dengan 78% ya. Kemudian biasanya kalau Q3 itu biasanya dari 45 ke atas ya. Dan di bawahnya itu adalah Q4 ya. Maka kalau seandainya kita sanggup ya untuk menembus Science Direct ini, biasanya kita berada di Q1 ya. Yang kedua juga PubMed ya. Portalnya adalah PubMed. PubMed ini adalah PubMed Sentral ya, atau Publication Medicine Central ya. Jadi ini juga bisa statusnya itu di Q1 dominannya. Jadi Science Direct dan PubMed ini dominannya itu berada di Q1. Dan juga ada Biomed Sentral ya. Jadi ini Bapak Ibu bisa nanti
ketikkan saja Sign Direct, kemudian PubMed, cari aja di browser. Kalau saya anjurkan Chrome ya, nah maka dia akan keluar itu. Biomed Central juga seperti itu. Bikin seperti itu, kemudian pindahkan ke Chrome, klik, dia akan keluar. Ya. Kemudian ada lagi portalnya itu adalah DOAJ. DOAJ ini random, ya. Ada bahasa Inggris, ada juga berbahasa Indonesia. Dia adalah Directory of Open Access Journal. Ya. DOAJ ini ya, semua manuskrip yang sudah terbit, ya, mulai dari tahun lalu, tahun lampau sampai dengan tahun sekarang itu muncul semua di DOAJ. Ya, atau juga kita bisa menggunakan ANSI. Ya. ANSI ini tinggal Bapak Ibu ketik di laptopnya, dia akan keluar. Ya. Tapi secara secara spesifiknya, secara lebih dalam, saya ingin Bapak Ibu lebih banyak mengakses 1, 2, 3 ini, ya, 1, 2, 3 ini. Karena ini biasanya terdiri dari manuskrip terbaik, ya, manuskrip terbaik. Bapak Ibu ingat ya, nanti ketika Bapak Ibu sudah mengetikkan nama ini, kemudian dia arahkan misalnya ke homepage ya, homepage search dari publisher, ada tanda kunci tanda gembok terkunci, itu biasanya itu tidak open access ya. Tapi kalau ada tanda kuncinya terbuka, itu berarti dia open access ya. Jadi caranya kalau dia open access tidak perlu ke SkiHub Bapak Ibu, tinggal klik ya, download. Tetapi kalau dia terkunci, nanti baru ya DOI-nya Bapak Ibu ambil. Biasanya kan kalau kita klik itu muncul abstrak. Di bawah abstrak itu ada DOI. Pas di DOI itu Bapak Ibu copy, pindahkan ke SkiHub. Ya, mudah-mudahan muncul dia. Ya, kalau kita butuhkan sekali. Ya, seperti itu. Oke, ya ini contoh ya, ini biotekno, biochem ya, biochemistry. Ya, ini jurnalnya. Ini apanya? Ini di PubMed ya, di PubMed. Ya, seperti tadi, ini adalah the first author. Biasanya di bagian belakang ini adalah corresponding author, seperti itu. Ini terbitnya kapan? Ini 2005 bulan Maret. Biasanya ini adalah volumenya volume ketiga, serinya seri 69 ya. Halamannya 515 ya. Terdiri dari 21 halaman. Biasanya seperti itu ya. Seperti itu. Jadi yang kita bisa baca dari suatu informasi yang diterbitkan oleh publisher. Ya. Ini juga, kalau ini kan tersedia PDF-nya, ini tinggal klik ya. Berarti ini open access ya. Kalau tersedia seperti ini berarti dia open access. Nah, kalau diklik seperti ini dia. Ya, berarti ini adalah open access. Oke, ini juga ya. Ini masih dilihat di sini antibiotik ya, seperti tadi. Jadi tinggal kita lihat ya, kalau ada full text-nya nanti aman ya. Tetapi kalau seandainya tidak ada, seperti ini biasanya tidak ada nih, kan hitam ini ya. Tidak ada ya, kalau tidak ada berarti kita gunakan SkiHub ya, seperti yang diajarkan terdahulu ya oleh dosennya. Silakan gunakan. Nah, ini sekarang e-book ya, e-book itu ya memang UI sekarang juga sudah membuka ya di Gilipnya. Kalau dulu kan tidak ya. Perguruan-perguruan tinggi besar itu sekarang sudah buka juga di Gilipnya. Sehingga kita dari luar juga bisa akses. Tapi biasanya ada izin dulu ya. Izinnya tidak izin minta ke sana, cuman izinnya di internet ya. Saudara misalnya akses ditolak misalnya, ingin dapatkan akses itu, kita klik yes, nanti dia akan muncul ke email kita. Sehingga nanti kita mendapatkan akses baru kita bisa masuk ke e-booknya ya, seperti itu. Jadi tidak rumit ya, tidak serumit dulu ya. Kalau dulu kan minta izinnya harus ke kampus UI di Jakarta dulu kan. Sekarang kita di rumah saja, kita bisa minta akses ya untuk masuk ke e-book yang dilanggan oleh UI ya, seperti itu. Dan juga ada e-book sampel chapter dari Amazon. Amazon juga pernah punya ya. Bahkan buku juga Amazon sekarang sudah open access ya. Jadi ada beberapa buku yang kalau dibeli mahal, itu di Amazon sudah ada open access ya. Itu bisa juga kita dapatkan. Ada juga e-book di National Library of Medicine punyanya United States tadi ya. Itu bisa juga diakses ya. Kemudian ada juga di Project Gutenberg, berarti ini Jerman ya. E-booknya juga bisa diakses. Berarti e-book seperti ini yang bisa diakses seperti ini biasanya dia minta izin akses dulu ya. Itu gampang ya, tinggal kita
kalau kita menggunakan bahasa Indonesia di email kita ya, kebetulan saya gunain yang bahasa Inggris ya, itu sudah akan muncul itu. Apakah saudara ingin akses untuk masuk ke e-book itu? Ya, ketik aja iya ya, maka dia akan berikan akses itu ke email yang kita daftarkan ya. Nah, ini juga ada nih di National Center for Bioteknologi Informasi, itu ada bukunya juga ya. PubMed sudah menyediakan bukunya juga, jadi sudah gampang sekali ya. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu ujian, pada Bapak uji katakan, oh tidak ada referensi yang terbaru, atau jangan pernah bilang seperti itu ya, karena semua sudah open access ya. Kita sudah bisa, ini buku juga ada di sini ya, buku-buku juga ada di sini ya. Tinggal Ibu berusaha saja mencari buku apa yang Ibu butuhkan ya. Tentu catatannya bahasa Inggris Bapak Ibu ya sudah sesuai ya dengan kelulusan kemarin ya. Di bahasa Inggrisnya yang penting ya. Nah, ini database-nya ya. Jadi kalau ini buku ini di sini semua ya, online books ya. Ada di PubMed ya, di NCBI ya. NCBI ini juga kan berbasis PubMed. Ini buku-bukunya kalau Bapak Ibu buka nanti ya tinggal download ya. Biasanya kalau PubMed ini jarang yang berbayar ya. Umumnya dia free. Oke. Nah, ini ada juga yang di Indonesia ini, UI-nya, yang saya bilang tadi. Open access ini baru akan terbuka apabila Bapak Ibu minta ya. Ya, kan tinggal bilang iya aja ya. Maka kebuka semua buku-buku yang ada di farmasi ini. Di Departemen Farmasi UI ya, open access ya, open access. Kalau udah open access ini udah enak ini ya. Seperti kalau tandanya itu kuncinya sudah kebuka gitu ya. Sebenarnya ada satu lagi ya selain Scopus itu Scirus ini ya. Tapi sekarang lebih dominan orang menggunakan Scopus ya. Scirus seperti ini. Search engine lain ya selain Scopus. Ada Scirus ini ya. Ini bisa juga digunakan. Sekarang kita lihat ya bagaimana cara kita memilih referensi itu yang terbaik ya secara online ya, tidak secara offline ya. Jadi yang pertama kita lihat itu adalah kualitas bahan pustaka. Jadi kualitas reference manager of quality itu seperti apa? Apanya yang kita lihat? Yang pertama adalah impact factor. Jadi pertama Bapak Ibu ketika Ibu baca suatu jurnal, lihat impact faktornya berapa ya. Impact factor itu adalah seberapa besar orang mengunjungi ya referensi itu atau manuskrip itu, kemudian dibagi dengan seberapa banyak ya referensi itu disitasi oleh orang lain. Nah, itu dinamakan dengan impact factor. Jadi, seberapa banyak referensi itu dikunjungi oleh orang. Kalau dikunjungi oleh orang berarti kan orang berminat ya. Dibagi dengan seberapa banyak orang mensitasi, itu dinamakan dengan impact factor. Ya. Jadi impact factor ini ya tergantung ya nanti kalau impact factor ini kan hasilnya nanti ke publisher ya. Itu nanti seberapa banyak nanti referensi manuskrip yang ada di publisher itu nanti akan dibaca oleh orang lain dan disitasi. Sehingga impact factor itu tentu akan naik semakin paper itu berkualitas. Ya. Nah, itu yang dinamakan dengan impact factor. Yang kedua, ya kualitas semakin tinggi impact factornya berarti kualitas bahan pustaka itu semakin baik. Ya. Sama dengan impact factor ini, yang kedua adalah citation index. Ya. Citation index ini adalah hanya ke satu paper. Ya. Misalnya paper saya ini terbit di jurnal A misalnya. Citasi index itu atau citation index itu tergantung seberapa banyak orang mengunjungi paper saya dibagi seberapa banyak orang melakukan indeks terhadap atau citasi terhadap paper saya. Itu dinamakan dengan citation index. Ya. Jadi kalau impact factor ini melihat bagaimana kualitas publisher atau penerbit, kalau citation index ini melihat seberapa berkualitas paper seseorang. Ya. Nah, itu ya. Nah, jadi tolong dibedakan. Kemudian, di dalam kualitas bahan pustaka itu juga ada monografi. Ya. Monografi misal ya, Bapak Ibu ambil suatu buku ya sebagai reference manager. Ternyata buku itu
ada monografi dari WHO ya mengatakan bahwasanya buku ini baik ya seperti itu ya, maka buku itu pasti berkualitas. Artinya bisa digunakan di seluruh dunia karena sudah WHO yang memberikan monografinya. Atau ada monografi dari food ya punyanya WHO juga ya, FDA ya, maka itu pasti baik ya. Atau kualitas bahan pustaka itu apakah dia berasal dari Wikipedia ya? Atau berasal dari koran atau berasal dari website komersial, maka bagian ini kualitasnya semakin tidak baik ya. Jadi kalau saudara ambil referensi dari Wikipedia saja, maka itu termasuk referensi yang tidak baik, tidak W1 dia. Kalau ini dia W1, ini W1, ini masih W1, tetapi yang keempat sudah tidak lagi W1 ya. Berarti kualitasnya semakin tidak baik. Kemudian ada juga accessibility ya. Ini ada juga ya publisher itu hanya menampilkan abstrak saja ya. Dan ada juga publisher itu menampilkan full paper, tetapi tak bisa diakses, harus berbayar. Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Maka kalau seandainya ini terjadi, maka kalau cara legalnya, kalau tadi kan cara tidak legal ya. Kalau cara legalnya, coba kirim surat atau email pada penulisnya. Saya beberapa kali di email ya untuk mendapatkan paper saya yang tidak open access ya. Karena kalau open access itu bayarnya sampai dengan 58 juta ya. Karena saya akses di publisher yang bereputasi itu bayarnya sampai dengan 58 juta ya. Nanti akan saya coba lihatkan ya. Kemudian atau coba minta tolong pada teman-teman yang ada di luar negeri atau lewat jaringan milis alumni ya. Kalau Bapak Ibu butuhkan, saya bisa buka ya karena saya ada link dengan ITB yang bisa saya bisa akses ya. Atau yang ketiga, Bapak Ibu gunakan cara tadi ya, ambil DOI-nya kemudian pindahkan ke Skihub ya, seperti itu. Oke. Paham ya yang di bagian sini Bapak Ibu? Ada pertanyaan mungkin karena nanti akan kita berlatih. Untuk yang Skihub tadi itu Pak, ya. Dia tuh bisanya dipakai untuk satu yang apa tadi Pak? Hanya itu saja atau bisa di yang lain? Oh, bisa yang lain, bisa banyak. Ya. Jadi yang penting kita perlu DOI atau judulnya secara full, kita bisa ambil. Untuk semua paper yang ada di seluruh dunia, sebenarnya kita berterima kasih juga ya. Skihub itu dari Rusia ya. Ternyata orang Rusia juga baik-baik ya. Dia jadikan database di Skihub itu, jadi semua jurnal terbaru bahkan atau jurnal paling lama sekalipun itu ada di sana. Ya, kita tinggal ketahui DOI-nya atau judulnya secara full, maka kita bisa ambil. Ya, nanti kita coba ya. Kalau seandainya sudah berlatih nggak dengan Bu Mega yang Skihub itu? Oh, baru dikasih contoh aja tadi Pak. Oh, berarti nggak harus di PubMed ya Pak, bisa yang lain? Bisa, ya PubMed atau apa saja itu bisa. Yang penting ada DOI-nya ya, penting ada DOI-nya. Bisa PubMed, bisa mikrobiologi tadi, atau bisa nursing of pediatric, atau nursing of management, atau yang lain juga bisa. Ya, apapun bisa ya dengan Skihub. Canggih itu ya. Ya. Oke ya, kita lanjutkan. Ya, ini e-journal ya. E-journal itu kalau di kita Indonesia itu berlangganan yang pertama ProQuest ya. Nah, ini ada user dan password ini kalau saudara mau nanti bisa ambil pakai user ini, bisa masuk ke ProQuest ya. Itu jurnal internasional juga ada ya, jurnal Indonesia juga ada di ProQuest ini. Passwordnya ini ya. Nanti barangkali ini difoto atau dicatat atau di apa ya, dicobakan ya, apakah ini masih berlaku atau tidak. Atau ada juga EBSCOhost namanya ya. Ini usernya, ini passwordnya ya. Jadi passwordnya password ya. Jadi jangan bertanya pula kok password ini sama dengan ini ya. Kebetulan kan Dikti bikinnya biar gampang gitu ya. Kali ini kan Niki ya, Dikti. Cobakan nanti. Atau ada infotrack ya, telegram.com/itweb ya, usernya ini, passwordnya ini ya. Ini bisa saja tidak aktif lagi ya, tapi sebenarnya kalaupun ini tidak ada ya, cara lain bisa kita lakukan. Yang penting kita mendapatkan referensi yang kita butuhkan ya. Tetapi ini bisa juga untuk menjadi gambaran seperti apa bentuk jurnal-jurnal yang ada di dalam ProQuest ini ya. Ada juga sebenarnya yang
Kalau memang mau ke Perpusnas, ya, ini namanya Perpusnas, saudara bisa mendaftar ya sebagai anggota Perpusnas ya. Ketik di sini, kalau nggak salah saya Perpusnas, ini keanggotaan Perpusnas ya, pnri.go.id kalau mau mendaftar ya. Kalau mau juga melihat bagaimana yang ada di Indonesia ya, seperti apa jurnal-jurnal yang ada di sana, bisa ya daftar dulu, kemudian baru masuknya. Ini yang ada di Perpusnas ini ya, e-resource ya. Jadi kalau sudah daftar nanti ada nomor anggotanya, password, silakan login ya. Jadi kan ini mengartikan dulu perpustakaan seperti ini. Ya. Sekarang perpustakaan tidak seperti ini lagi. Ya. Jadi bisa diakses lewat internet ya. Seperti itu. Ini e-resource-nya. Misalnya mau nyari apa? Ini dia mau nyari disintegran ya, dia searching, ya, maka dia keluar. Ini setelah mendaftar akan ada seperti ini nanti ya, nomor anggota dan namanya siapa. Ya kayak mendaftar perpustakaan biasa ya, tetapi tidak perlu ke perpustakaan. Nah, ini seperti ini ya. Setelah kita mengetahui dari disintegran, ya keluar disintegran itu apa saja yang ada di Perpusnas ya. Oke. Nah, ini dia ada bisa download. Kalau di Perpusnas itu nggak ada yang terkunci ya, dia semuanya terbuka, ya. Karena memang diperuntukkan untuk kita ya, masyarakat Indonesia. Ya kan juga berbahasa Inggris ini, understanding disintegration action by visualization, ya, berbahasa Inggris. Oke, seperti itu ya, yang apa? Maka kita coba mulai ya melakukan, mungkin barangkali Bapak Ibu. Sudah dibuka ya apanya? Kita pertama mencoba untuk yang pasti kita ini dulu ya. Ke internetnya dulu ya, ke internetnya dulu. Ya Bapak Ibu melihat apa sekarang? Yang tadi ya. Sekarang apa yang terlihat Bapak Ibu? WA, Pak. WA ya. Betul itu ya. Karena di saya ini apa ya? Ada 2 monitor ya, seperti yang saya bilang kemarin. Oke, ini modal timnas ya. Oh, ini yang buka ya. Jangan inilah. Saya coba Chrome ya. Chrome-nya saya pindahin. Nah, kalau sekarang lihat apa? WA, Bu? Enggak. Lihat apa sekarang, Bu? Yang saya share. Masih WA web, Pak. Masih WA web. WA web ya. Oke. Masih WA web, Bu, Bapak Ibu? Masih WA web yang terlihat? Masih, Pak. Oke, ya. Sekarang kita coba. Sekarang kemarin kan sudah saya coba ajarkan juga ya. Scopus ya. Mungkin hari ini kita mendaftar ya, Bu ya. Ibu coba mendaftar, gunakan saja. Ada yang Gmail, Ibu, webnya? Emailnya? Bapak Ibu ada yang punya email Gmail? Gmail ya Pak, ada Pak. Ada ya, oke. Silakan Bapak Ibu nanti ketik di sini scopus.com. Coba diketik scopus.com saja. Kita mendaftar hari ini. Biar Bapak Ibu punya akun ya. Walaupun nanti akun Bapak Ibu itu tidak akan bisa melihat jurnal-jurnal yang lebih banyak ya, tapi nggak apa-apa. Coba Bapak Ibu. Harus kebuka seperti ini. Sudah Bapak Ibu kebuka? Scopus.com saja dulu kalau bisa. Scopus.com. Nah, ya. Sudah Bapak Ibu? Sudah Pak. Nah, sekarang coba create account. Ada di sini create account. Create account ya Pak. Ya, create account. Kalau ada masalah, mohon ini ya. Oke, ternyata dia masih sign in via your institution ya. Ada terlihat seperti ini Bapak Ibu? Ada Pak. Ada daftar nggak di sana?
Atau sama dengan yang saya punya? Sama seperti tampilan Bapak, Pak. Oke, coba nggak apa-apa. Kita anggap saja Gmail itu institusi ya. Harusnya dia .ac.id ya. Oke. Coba ketik Institut Kesehatan Prima Nusantara, ada nggak? Belum ada ya. Coba bahasa Inggrisnya. Prima Nusantara. Ada ya. Aduh. Berarti coba Bapak Ibu apa ya? Kalau tidak punya ini agak sulit juga ini ya. Ini masih belum apa ya? Itu institusi kita ya. Oke Bapak Ibu, dia harus ke institusi ya. Kalau saya kenapa bisa? Karena memang saya ada .ac.id, kemudian ITB-nya memang berlangganan ya dengan Scopus ya. Tapi saya pernah ini, ada Zoom ini ya. Ini bisa juga sih. Coba pilih saja Bapak Ibu. Oh, memang nggak bisa. Bisa nggak Bapak Ibu klik di sana email yang ada Gmail seperti ini. Saya kan ada juniuszoom@gmail.com. Pilih aja salah satu perguruan tinggi yang ada di luar itu. Coba diklik. Pilih aja salah satu. Bu Diana, coba dicobakan Bu Diana. Ya, Pak. Yang ada PP-nya lah gitu. Yang lain juga cobakan Bapak Ibu, coba aja pilih perguruan tinggi yang ada di luar itu. Nanya cepat, yang email yang dimasukin email kita atau yang mana, Pak? Email kita yang ada Gmail ya, yang ada Gmail. Email Bu Dila yang ada Gmail ya. Kalau enggak ini kita nggak bisa masuk masalahnya. Ya kita anggap aja lah kita kuliahnya di luar negeri ya. Atau tadi sign in-nya ada nggak? Mendaftarnya tanpa institusi ada nggak tadi? Coba tadi. Saya pakai apa dulu yang pakai Gmail? Saya ada daftar 2. Nggak ada lagi ya. Memang hanya ini ya. Ini kayaknya udah bisa langsung masuk, Pak. Bisa, ya. Kalau bisa, coba saya kasih apa untuk akses. Coba kita lihat bersama kalau bisa. Oke, saya jadikan Bu Diana ya. Ya, sekarang kita coba lanjutkan. Mudah-mudahan semuanya sama ya seperti yang Bu Diana ini share tadi. Ya. Sekarang saya nanti coba bandingkan saja ya. Saya sekarang masuk menggunakan ITB ini ya. Saya coba masuk menggunakan ITB. Ada yang sudah punya ide kemarin, coba kita praktekkan sekarang. Yang ide Dila lah, apa kira-kira yang mau Dila cari di sini, coba. Konsep risetnya tentang apa, coba.
Gimana, Pak? Keperawatan apa yang maunya, yang mau dicari coba? Oh, mungkin tentang pengaruh ansietas terhadap mahasiswa akhir mungkin, Pak. Berarti ini ya, depression ya. Atau mau ke nursing apa gitu? Anxiety ya. Anxiety. Oke, kita coba ya. Kita mau cari dokumen tentang anxiety ya. Oke, ini dia semua keluar ya, yang ada hubungannya baik bahasa apa aja ya, muncul di sini. Ada di sini nursing sudden coping with pain and death. Coba perhatikan tahun, pasti tahunnya terbaru ya. Ini kebetulan ada 2007. Oh, ada juga yang terlama nih ya, 2000. Ini semua yang mau apa? Yang mau dilihat itu ada. Kita contoh satu ini aja ya, nursing sudden coping with pain ya, and death. Misal ya, kita coba ambil ini. Coba yang lain coba lakukan seperti saya ya, anxiety saja. Jadi keywordnya itu nggak panjang-panjang ya, seperti saya tadi kan depression ya. Jadi saya coba ansietas, mana kan anxiety. Nah ini dia. Ya, ini ada nursing sudden coping. Nah, ini seperti ini. Kalau di saya, karena saya itu tergabung di ITB ya, saya tinggal download ini. Ya, coba di Diana, kebuka nggak downloadnya? Kalau dia bisa kebuka downloadnya, berarti dia open access. Tunggu, Pak. Coba dulu. Ya, coba kan. Yang lain juga cobakan ya. Nah, ini dia 59, berarti ini Q2 ini. Ya, ini bagus ini. Ini impact faktornya 0,54. Nah, dilihat sebanyak 69. Jadi yang saya sampaikan berapa dia dilihat, kemudian dibagi dengan berapa yang mensitasi. Nah, nilainya adalah ini, ya, 0,54. Ya. Nah, ini kata kuncinya anxiety tadi ya, yang saya ambil. Udah, Diana? Coba saya cek Diana, nanti yang lain mungkin bisa barangkali didiskusikan. Bisa kebuka nursing sudden coping-nya? Belum, Pak. Belum. Dila juga cobakan Dila. Ya, kalau memang mau ke ansietas nanti, nah ini salah satu cara mencari di Scopus ya. Belum. Ini nama jurnalnya ya. Kalau seandainya Bapak Ibu mau melihat jurnalnya seperti apa, tinggal klik ini aja ya. Bisa, Diana? Apa sama dia subjeknya, Pak? Boleh. Anxiety. Jadi saya back lagi. Jadi saya pilih tadi, saya ambil di sini ya. Nah ini. Jadi ambil di sini dokumen, karena kan kita mau ambil dokumen ini, ya, ambil dokumen. Kemudian kan di sini ada artikel, search dokumen. Jadi kita pakai keywordnya anxiety, ya, sudah? Yang lain Bu Sisri juga coba dicobakan. Pak, maaf Pak, bisa coba diulang lagi Pak? Dari mananya Bu? Ini dari awal ini sekarang. Ini dia. Kan tadi Sisi kan udah masuk di Scopus, sudah welcome to Scopus, sudah coba. Tapi di sini seharusnya subjek karyanya cuma muncul title sama publisher aja Pak. Ya itu makanya yang saya bilang tadi, kalau tidak berlangganan, Diana gimana Diana? Ada nggak muncul dokumennya? Enggak, Pak. Makanya itu bingung, Pak. Iya ya, ini bedanya ya. Ini bedanya kalau yang saya ada ininya sebenarnya, makanya saya muncul dokumennya ya. Jadi nggak muncul dokumennya, hanya author dan
Nah, caranya saya bantu ini. Author dan afiliasi ya. Jadi kita di sini autornya. Oke, kita coba. Tapi start exploring-nya ada ya, Bapak Ibu? Halo? Oke. Jadi kita coba ambil salah satu aja ya. Ini kita ambil misalnya. Oke, coba. Yang Bapak Ibu kan hanya ada author kan, Bu Diana? Nah, coba sekarang saya kirimkan ini di grup, ya. Oke, saya kirimkan di grup. Coba nanti pilih author, copy pastekan aja nama ini. WhatsApp-nya belum terbuka juga. Bentar ya, Mbak. WA-nya lagi dibuka juga. Oke, nah, coba copy pastekan aja nama ini, Bu, di author. Coba dicari. Di author ya, di author. Coba sekarang yang share-nya Bu Dian aja ya, biar saya bisa lihat seberapa paham Ibu ya apa yang saya terangkan. Ini maaf ya, saya minta tolong ke Bu Diana saja ini. Coba di-share Bu Diana. Ya, saya cobakan sekarang, misalkan ya, seperti tadi kan sudah dicobakan itu ya, kita mencari dokumen ini sebenarnya. Ya ternyata di sini kalau saya, karena saya berbayar ini, ya, karena saya berbayar di sini, yang bayar nggak saya ya, tapi ITB, tapi saya bisa mendownload ini. Jadi kalau saya aktif semua nih, mau ngeprint bisa, email orangnya bisa, save ke PDF juga bisa ya. Sekarang nggak muncul ini, ya, karena nggak bayar gitu, ya. Atau save all author listnya juga bisa. Jadi semuanya aktif ini. Ya, jadi kalau saya download ini gini ya. Nah, itu ya. Nah, ini malah dia minta lagi yang lain ya. Mau yang mana juga bisa katanya. Jadi banyak yang bisa dikerjakan ya kalau kita berbayar. Tapi kalau seandainya ini kan sekarang permasalahannya kan ternyata saudara tidak bisa bayar, tidak bisa buka tadi ya. Sekarang kita cobakan ya. Bagaimana kalau seandainya ini ternyata kita tidak bisa download ya, kita tidak bisa download. Tadi kan sudah diajarkan sama Bu Mega, katanya kita lihat kita bisa melihat DOI-nya ya atau judulnya. Jadi coba sekarang saya cobakan judulnya ini saya copy semua. Ini saya judul dulu ya. Saya Skyhub ya. Ini berarti belum ada ya dengan Bu Mega.
Bu Diana? Sudah belum? Ya Pak, gimana Pak? Nah, ini. Sekilas ada tadi Pak. Nah, jadi buka ini Skyhub. Nah, klik ini. Jadi lambangnya gini, ya. Ini lambang Rusia ini, ya. Ini lambangnya. Klik ini. Nah, ini dia, ya. Ini database semuanya ada di sini. Coba yang lain juga klik yang sama ya. Sudah? Diana? Sudah Pak. Bu Gustira Kusuma sudah? Sudah, Pak. Ya, saya pastikan judul tadi di sini. Ya, kan Bapak Ibu tadi nggak ada judulnya ya. Ini saya contohkan, nanti kita cari judul yang bisa Bapak Ibu. Oh, ternyata ini tidak ada datanya di sini. Ya. Nah, jadi kalau dia tidak ada datanya, dia bilang seperti ini, tidak bisa menerbitkan datanya. Jadi kita baik saja. Berarti kita coba cari, kita coba contohkan ya data yang bisa. Saya coba contohkan data yang bisa saja ya. Saya coba search. Ya memang ada ya data yang tidak tersimpan di Skyhub itu ya, karena memang sangat banyak. Saya contohkan saja saya supaya gampang ya. Ini yang dikerjakan Bu Diana tadi. Oke, coba perhatikan ini. Masih loading ya. Oke. Tampilannya pun beda ya dengan Bu Diana tadi. Kalau saya ada reprint-nya di sini. Kalau saya buka menggunakan itu ya. Nah, ini saya contohkan satu. Ini biasanya nggak ada di apa ini? Coba view hours. Oke, ini dia ya. Ini tidak ada biasanya tidak bisa diakses langsung gitu ya. Nah, ini di sini kan tertulis ada DOI-nya nih. Coba perhatikan ini. Saya tinggal copy paste ya. Diana bisa buka Diana DOI-nya di apa? Nah, pindahkan ke sini ya DOI tadi. Dia ini ya. Buka dia. Nah, itu ya. Kita bisa dapatkan ini. Padahal tadi kan dia ini tidak open access ini, ya. Sekarang kita menggunakan Skyhub, nah, bisa kita download. Ini kan tinggal download aja lagi nih, ya. Nah, ini saya, kemudian ada teman di Rumah Sakit Siloam Hospital, ini dosen ITB, ini medical physicist di Siloam Hospital, ini pembimbing saya, pembimbing 1, pembimbing 2, ini di Australia, ya. Jadi supervisor saya di Australia, ya. Nah, ini key 2 ini, ya. Nah, seperti itu ya. Oke, Bapak Ibu. Jadi kita tinggal download. Kalau saya kan nggak perlu download lagi ya, karena saya udah punya ini. Ya, begitu caranya nanti, cara kita mengambil paper-paper yang bereputasi ya. Ini di Radiological Physics and Technology Jerman ini ya. Ini di Springer ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, kalau dia terbit di Science Direct, kemudian terbitnya di Springer, itu adalah paper yang bereputasi seperti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu sudah bisa menjadikan ini sebagai referensi ya. Kalau di neuro, nah ini bisa jadi salah satu referensi karena ini mengkaji tentang brain cancer ya. Brain cancer. Oke. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini di Scopus ya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mencari di tempat lain ya. Tapi Skyhub tetap menjadi tempat utama kita kalau seandainya tidak bisa kita download seperti Diana tadi ya, karena kita tidak by university ya, nanti kita bisa gunakan tempat lain. Misalnya ini kita cobakan mencari suatu referensi, misalnya nursing of nursing. Ini di browser Chrome saja ya. Saya coba browser Chrome nursing of management.
Tinggal klik ini. Nah, ini akan keluar ya yang berkenaan dengan nursing management. Saya tinggal pilih ini. Nursing management. Nah, ini misal ya. Saya ambil Journal of Nursing Management, Wiley Online Library. Ini bagus sih biasanya ya, kalau Wiley ini. Ya, Wiley ini keluaran Springer juga ya. Oh, dia minta apa ya? Minta masuk secure-nya ya. Boleh. Jadi kalau nanti library-nya minta secure ya, tinggal ikuti saja ya. Yes kan saja. Dia minta nanti kita itu human ya, memang betul-betul manusia atau tidak. Nah, ini Journal of Nursing Management ya. Punyanya Wiley Online Library ya. Ini apanya? Dia tersitasi clarify ya, impact faktornya ini 4,6 cukup bagus ini. Nah, kita tinggal ambil latest issue seperti itu ya. Isu terbarunya apa? Oke, ini dia ya. Ini kalau mau submit nanti ada caranya nanti ya. Submit kita cobakan nanti di kesempatan yang berbeda ya. Nah, ini volumenya. Ini volume terbaru ini ya. Kemudian ini isunya, ini editorialnya, ini open access ini ya. Kalau open access gampang nih. Ya, coba lakukan juga apa? Coba ambil. Ini kan yang di manajemen keperawatan ini bisa ambil ini dan open access semuanya ini. Nanti kalau kita mau cek apakah ini di kategori apa, bisa kita cek ya. Tinggal kita klik salah satu papernya saja. Ini bisa langsung full text ini. Coba Diana, cobakan Diana, coba diambil papernya. Diana mute. Di yang Scopus yang tadi, Pak? Oh, tidak. Kita tidak di Scopus yang tadi. Kita di apa? Di biasa aja, di Chrome biasa aja. Diana pakai Chrome kan? Saya coba kirim di grup ya. Kebetulan di laptop Mozilla apa? Apa? Mozilla, Pak. Mozilla. Oh, nggak apa-apa. Coba. Nanti aja diganti ya. Tapi sekarang biar cepat, biar aja Mozilla dulu ya. Saya kirim nanti linknya di grup biar cepat. Di web ini kalau kita pindahkan dia keluar play. Kalau ada yang bisa mengetik ini, Journal of Nursing Management, silakan ya. Online library willy.com. Maaf Pak, Ya. saya masuk di apa tadi nursing management ini yang Wiley Online Library ini tadi Bapak ngambil apa ya Pak? Artikelnya. Sudah masuk Ibu berarti. Bisa Bu Sisri saya pindahkan ke ini. Oh, Bu Sisri pakai HP ya? Sisri pakai HP Pak, tapi mencarinya di itu Pak. Iya, itu jadi kan nggak bisa berbagi. Saya maunya kita tuh berbagi, makanya kalau bisa. Coba Sisri masukkan juga di apa dulu Pak? Ya coba ya biar bisa kita berbagi. Ya, nih ya coba kalau yang apa coba klik ini aja langsung bisa langsung masuk nih ke saya yang saya bilang tadi. Nih yang di grup coba masuk langsung ke sini. Kalau bisa silahkan. Saya ingin melihat saudara itu mendownload ya. Jadi kalau seperti ini nih free access ini, free access ini gampang ini tinggal download. Ya. Kalau yang nggak bisa download tuh dia close access ya. Tertulis di sini close access. Saya contohkan ya, jurnal saya itu dia close access. Kita bedakan ya, yang mana yang free access. Free access itu lama seperti ini, kuncinya terbuka. Ini dia free access ya. Open access, free access sama ya. Nah, ini kan gampang nih, Bapak Ibu, ini 2002 semua Bu, referensinya. Ngapain cari yang lama-lama itu? Coba 25 Maret 2002, kemarin baru ya. Udah kebuka, Diana? Udah, Pak. Sudah, bisa? Bisa, Pak. Nah, bisa saya pindahkan lagi, Diana, biar ini kebuka sama yang lainnya. Ya, silakan. Yang bisa kita
lakukan ya. Tadi kita kan internasional saja yang kita baru sebut ya. Sebenarnya ada juga Garuda ya. Garuda bisa juga kita cari referensi ya. Jadi Garuda itu adalah referensi, tetapi referensinya dalam bahasa Indonesia ya. Jadi semua terbitan-terbitan orang Indonesia, saya cobakan saja, contohkan saja saya ya, biar jangan sulit ya. Saya ingin mencari apa saja paper saya yang terbit di Indonesia itu ada di Garuda. Jadi bisa author ya, bisa juga yang lain sih sebenarnya ya. Oh, harus pilih dulu ya. Saya pilih author. Kemudian keywordnya jenis saja ya. Jadi saya coba cari. Nah, ini semua yang terbit ya atas nama saya. Ini tinggal download. Karena di Indonesia di open access semua ya. Tinggal download di sini ya. Oke, seperti itu. Juga ya. Tapi ini bahasa Indonesia ya. Yang bahasa Indonesia. Nah, tapi ini juga ada yang bahasa Inggris yang bisa di-download. Dan ini free ya. Nah, ini yang di Garuda ya. Kemudian juga bisa juga ya Bapak Ibu nanti cari. Ini yang di bagian ini agak saya cepatkan ya karena ini referensi tambahan ya. Kalau referensi W-nya kan sudah saya sampaikan tadi ya. Ini saya coba ini. Ada lagi untuk mencari referensi itu namanya adalah ResearchGate namanya. ResearchGate. Nah, ResearchGate. Nah, ini. ResearchGate ini juga adalah publikasi-publikasi para peneliti yang bisa kita lihat dan kita download gratisnya. Bahkan kita bisa bertanya ke peneliti, misalnya Bu Diana ini ingin mengetahui neurologi orangnya itu, dosennya itu atau pakarnya itu misalnya di Amerika, kita bisa berkonsultasi di sini, namanya di ResearchGate. Mungkin barangkali ResearchGate ini Bapak Ibu juga bisa ini ya, bisa mencari atau membuat akun ya nanti secara offline lah bagusnya kita ya. Kalau online ini kan agak sulit. Misalnya ini Bapak Ibu mau ini kalau saya ini ya, kalau saya ini semua ini pada pakai ini semua ya, pakai security ya, akses sekarang. Kita ikuti saja ya kalau seandainya minta klarifikasi. Kemudian di samping ResearchGate ini juga ada nanti referensi yang bisa Bapak Ibu ambil itu menggunakan Google Scholar ya. Ini sambil berjalan, saya buka juga Google Scholar di sebelahnya. Google Scholar ini bahasa kitanya Google Ediktia ya. Oh, lama ya. Ini kayak internet ini. Coba Bapak Ibu buka ini, ResearchGate. Saya pindahkan adanya ResearchGate.net. Nah, setiap saya pindahkan dia ini ya. Ya, harus sabar kita ya.
Ini ada 2 yang saya kirim, satu Google Scholar ya. Ini juga bisa dijadikan ini ya. Kemudian satu lagi yang tadi. Nah, ini dicobakan ya Bapak Ibu untuk mencari referensi, tetapi nanti biasanya Bapak Ibu disuruh dulu untuk mendaftar ya. Tim daftar, coba dicek di internet ya bagaimana cara mendaftar di Google Scholar. Google Scholar ini bahasa kitanya Google Cendekia ya, atau ResearchGate. Itu adalah bagaimana peneliti untuk berbagi ya sesama peneliti. Jadi di ResearchGate ini bisa kita berkomunikasi dengan pakar ini ya. Oke. Pak, izin Pak. Ya, silakan. Ini Pak, di ResearchGate ini kan sudah bisa dibuka Pak, cuman dia mintanya di sini email institusi sama Ya. passwordnya begitu Pak. Ya makanya Bu, bagusnya memang kita atau nanti Bu Diana lah ya kita wakilkan kan atau Bu Dila ya, Bu Dila kan lebih dekat. Nanti kita minta kan ke Pak Ronald untuk bikin akun Bapak Ibu itu .ac.id nanti ya. Jadi kayak saya di Scopus ini kan tadi Bapak Ibu lihat ya, juniors at S itu student sebenarnya itu ya, .itb.ac.id. Bisa nama Ibu nanti Sisri Rahayu at s.ikespnb.ac.id. Kita punya ya. Nanti kita bikinkan ya Bapak Ibu semua. Makanya kata saya tadi untuk 2 ini, untuk ResearchGate dan untuk Google Scholar, nanti dia akan minta Bapak Ibu mendaftar dulu. Kalau Google Scholar bisa menggunakan Gmail ya. Kalau Google Scholar bisa langsung Gmail. Kalau ResearchGate ini dia memang minta .ac.id karena dia nanti harus ditampilkan bagaimana afiliasi ya. Jadi nanti Ibu buatkan, Ibu sebagai mahasiswa pasca sarjana keperawatan Institut Kesehatan Prima Nusantara ya. Itu afiliasinya nanti ya, Bapak Ibu. Oke, sampai di sini waktu kita sudah lewat 4 menit ini. Ada yang lain yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Jadi kebanyakan Bapak Ibu ke atasnya kita akan lebih banyak aplikasi ya Bapak Ibu. Jadi memang mohon untuk laptopnya standby. Saya akan ajarkan nanti tidak SPSS lagi ke Ibu ya. SPSS itu tingkatannya S2, S1 ya. 1 ke bawah. Saya akan ajarkan nanti untuk pengolahan data yang lebih komplit itu nanti Orange namanya. Ibu akan bisa menganalisis lebih dalam, apalagi kalau melakukan penelitian multivariat atau penelitian secara eksperimental lebih khusus ya. Jadi kita akan belajar Orange nanti untuk Bapak Ibu. Tidak SPSS ya, SPSS itu udah kuno ya kalau untuk pasca. Ya, jadi Bapak Ibu nanti akan belajar menggunakan alat-alat yang lebih canggih ya, tool yang lebih canggih untuk menganalisis data, terutama data yang berhubungan dengan kuantitatif ya, Bapak Ibu. Oke, Pak Fajri, ada yang mau ditanyakan Pak Fajri? Nggak ada Pak. Nah, Pak Fajri langsung nggak ada. Pertanyaan agak banyak Pak Fajri. Ya, Bu Sisri ada banyak bertanya ya. Paham nggak Bu Sisri apa yang saya sampaikan? Bu Sisri masih mute. Angguk-angguk sih Bu Sisri Pak. Bu Sisri mute Bu. Maaf Pak. Untuk materinya sebagian Sisri udah paham Pak. Cuman yang untuk yang kayak minta email institusi ini yang masih kurang itu Pak. Bu Dila. Ya Pak. Bu Dila nanti mungkin PR-nya catat sama teman-teman ini karena butuh nama asli ya untuk .ac.id itu. Printkan mungkin ke Pak Ronald, nanti sampaikan atau diberikan ke saya dulu nanti biar saya sampaikan ke Pak Ronald. Nanti terkejut pula Pak Ronald nanti ya. Ketik nama lengkap siswa kita ini, teman-temannya ini. Nanti kita mintakan .ac.id-nya ke Pak Ronald ya, agar bisa kita mendaftar di Garuda. Nanti di Garuda dan ResearchGate itu dan Scopus sebenarnya minta .ac.id ya. Tapi karena kita belum membayar ke Scopus, makanya tadi by institusi itu kita nggak bisa buka ya. Oke, yang apa? Yang Bu Mega, bagaimana Bu Mega? Paham? 80% Pak. Alhamdulillah, itu udah tinggi, udah itu ya, 80% ya, alhamdulillah. Yang Pak Fajri 100% Pak Fajri, pahamnya?
Iya. Bisa jadi, Pak. Kalau Alhamdulillah. diulang-ulang lagi nanti. Sip. Bu Nesteti, aman ya Bu? Aman, Pak. Paham ya Bu ya? Paham, tapi nggak bisa diakses. Nah, kalau bisa gini ya Bu Nesteti, saya kan tidak bisa diaksesnya itu kan kalau hanya Scopus ya. Kalau yang tadi bisa kan? Kayak Skyhub bisa kan? Skyhub punya Bisa Bapak. ya. Kemudian kayak kita pilih tadi apa? Bisa yang apa? Yang terakhir untuk mendownload yang open access itu bisa kan? Yang free access tadi bisa? Yang research guide, Bukan, yang terakhir yang ini. Garuda. Willy. Ya, Willy bisa Bu? Bisa. Bisa ya. Berarti kan Scopus saja yang tidak bisa diakses ya karena kita tidak punya akun resmi ya. Oke, jadi nanti mudah-mudahan yang kalaupun sebenarnya akun resmi itu tidak kita punya, ya kita kan punya Skyhub itu ya. Bisa saja nanti ya. Nanti tanya DOI-nya apa-apa ya. Saya kirim nanti cari di Skyhub ya. Oke, sampai di sini mungkin barangkali pertemuan kita hari ini ya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami. Yang terutama itu adalah melaksanakan ya, karena tanpa melaksanakan ya percuma ya kita lakukan latihan hari ini. Dan satu lagi Bapak Ibu saya ingatkan, jangan terlalu lama memilih topik risetnya. Kalau segera Bapak Ibu bisa mendapatkan referensi yang banyak ya. Tadi kan sudah kita cobakan ya. Dengan referensi yang banyak itu Bapak Ibu nanti akan bisa memulai lebih dahulu ya. Terutama mungkin di latar belakang kita sudah bisa cari. Kemudian kira-kira nanti analisis apa yang kita lakukan ya dari paper-paper yang kita bisa download. Kalau bisa banyak itu. Dan bisa jurnal-jurnal itu jurnal terbaru ya. Kalau bisa 2002, 2001 ya. 2020 jangan lagi seperti itu. Itu harapan saya Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa dilaksanakan nanti. Saya tutup ya pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.